dahsyat dan fantastis. Ya, buat adik sekolah minggu, sekarang kita mau ibadah online kembali. Ya, biarpun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, kiranya adik-adik sekolah minggu tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita ini, kita nyanyikan sebuah lagu biar semangat. Kita nyanyikan sebuah lagu, Oh Sukacitaku. Beribadah duduk yang tenang, yang rapi. Kita mulai ibadah kita akan bernyanyi dari buku Injil nomor 565 ayat 1 dan 2, Las rohaku membutuh. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Sekarang kita akan menghafalkan hukum Tuhan. Kalau kita tahu hukum Tuhan dan melakukannya, kita akan disenangi oleh Tuhan dan kita benar-benar jadi anak-anak yang disayang Tuhan. Sekarang anak-anak sekolah minggu kita menghafalkan hukum Tuhan yang kedua. Tentu semua anak-anak sekolah minggu sudah tahu kan kita kedua ya. Mari kita sama-sama mengucapkan kita yang kedua. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Nah, saya membacakan dulu maksudnya, nanti kita hafalkan bersama-sama ya. Maksudnya kita kedua. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, atau jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Nah, ini sebelum kita hafalkan, kasih penjelasan dulu dikit nih biar tahu. Nah, artinya kita nggak boleh menduakan Tuhan, ya kan kakak-kakak. Sedangkan sesama kita pun mau cemburu ya, apalagi Tuhan. Ya. Jangan diduakan, ya harus setia kepada Tuhan. Kalau temanmu juga, kalau kamu bersahabat, jadilah sahabat yang setia. Nah, ini pun Tuhan kita itu jangan diduakan. Jangan nanti kayak ada loh kakak-kakak dibuat patung kok malah disembah-sembah kan. Coba bayangkan kalau kita buat misalnya prakarya di sekolah kan, kita buat kayak patung orang lalu disembah, apa itu bisa beri kuasa? Dan kita yang membuat ya suka-suka kita dong, mau ditempatkan di mana, mau diapain boleh, kok patung disembah. Jadi Tuhan bilang nggak boleh menyembah patung, jangan membuat seperti Tuhan gitu. Nah, terus kemudian jangan memanggil roh-roh, nggak ada roh-roh, itu semua nggak ada setan, nggak ada hantu, ya kan nggak ada. Yang ada itu si iblis, nggak ada hantunya. Nah, itu yang nakut-nakuti, ya kan. Nanti kalau nonton film ya kakak-kakak, ada film-film horor, itu kan imajinasi orang kan, dibuat-buat itu supaya seram-seram, padahal itu buatan manusia. Nah, jadi jangan dipanggil roh-roh. Nah, nanti semuanya katanya ada penunggu pohon besar, jembatan di wisata itu ada penunggunya, nggak ada. Penunggunya itu si Bonis menggoda kita. Ada iblis di bawah kolong, dia mau ngintip-ngintip aja kerjanya, ya kan. Nah, terus jangan juga berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Nah, ini nggak boleh. Katanya ada pemanis, ada itu, ya kan. Yang itu yang ada Tuhan kita, Roh Kudus yang menuntun kita, memberkati kita. Terus jangan yakin kepada benda-benda bermana. Katanya keris ini ada pusaka, ada ini, luar biasa ini katanya. Enggak boleh, enggak ada itu. Jangan yakin nanti kalau misalnya ini batu penolak bala, kali itu ada batu penolak bala. Enggak ada, itu yang ada Tuhan yang menolak bala. Ya, nah coba kita hafalkan ini hukum masuk Tuhan ini. Masuk hukum Tuhan yang kedua. Nah, kita sama-sama dulu ya, kita kedua kakak-kakak. Ya Bang Ingkiat,
Kita mengucapkan tita kedua. Tita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, Jangan bersembah sujud kepada Allah lain jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Nah, mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan kita untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita sama-sama bernyanyi dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu kita. Oke adik-adik, kita harus tetap semangat. Kita mau bernyanyi dengan judul lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Yeah.
Udah semangat tadi nyanyinya, sekarang kita bangkit untuk berdoa. Kita mau mengaku dosa-dosa kita karena kita kadang lalai tidak melakukan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa memohon pengampunan dosa kita, dan ikutilah doanya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, sekarang kita akan menghafalkan firman Tuhan. Amang pendeta percaya anak-anak sekolah minggu Gedung Johor itu rajin menghafal firman Tuhan. Karena kan Kak ini udah bulan terakhir ya kan. Udah terakhir ini November, kita akan masuk Desember. Udah mau Natalan kita itu. Nanti kita mau Natalan dapat hadiah ya kakak. Tapi yang rajin menghafal firman Tuhan harus semua mengirim videonya. Supaya nanti Bang Hengki bisa mengeditnya ya, karena Bang Hengki biar keren-keren, pakai bajunya yang bagus itu ya kan. Nah, ini juga firman Tuhan harus dihafalkan. Nah, sekarang sudah minggu terakhir, ayat hafalan kita diambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 24. Iya, Amos 5 ayat 24. Mari kita sama-sama menghafalkannya. Udah hafal juga? Betul. Sudah. Ayo, sama-sama kita mengucapkannya. Amos 5 ayat 24. Biarlah berbulu-bulu seperti ombak, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, itu dia, gampang kan? Biarlah keadilan berbulu-bulu seperti ombak, dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Kalau sungai itu mengalir terus, ombak itu pun terus berlomba-lomba berbulu sampai ke pantai. Siapa yang pernah ke pantai? Ini luar biasa enak. Nanti sekolah minggu kalau nggak ada pandemi kita ke pantai ya. Iya, supaya kita nanti mandi-mandi di situ sambil melihat ciptaan Tuhan. Mau? Tepuk tangan untuk Nah, biarlah keadilan, nanti kita semua harus cinta dengan keadilan. Jadi jangan timpang ya kakak-kakak, jangan pilih kasih, harus adil. Kalau ada adik, dua adiknya harus sama. Gitu, jangan lebih kasih sama kakaknya, jangan lebih kasih sama adiknya, pokoknya sama-sama disayang. Sama teman-temannya juga gitu loh kak. Dan pilih-pilih kasih, semua menjadi sahabat kita. Semua anak-anak sekolah minggu KPP Gedung Johor itu penyayang, menyayangi semua orang, gak boleh mendendam ya kan. Sehingga sejak kecil, sejak sekolah minggu udah cinta dengan keadilan. Jangan suka melakukan yang tidak benar. Seperti sungai yang mengalir, cantik loh kan sungai yang mengalir, bening. Seperti itulah kebenaran. Jadi jangan suka ketidakbenaran, tapi semua harus hidup benar, hidup jujur. Nah, gitu sekolah minggu HKBP Gedung Johor. Setuju? Setuju. Luar biasa. Nah, sekali lagi kita menghafalkan firman Tuhan dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan berbulu-bulu seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ya, mari kita berdoa, ikutilah doanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, sekarang kita
kita bernyanyi oleh kakak guru sekolah minggu kita. Oke adik-adik, kita masih bernyanyi kembali. Dibuka Kidung Jemaatnya nomor 26 ayat 1 dan 2. supaya kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kita akan bernyanyi dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu kita. Iya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Adik-adik semuanya duduk dengan rapi ya, jangan lasak-lasak, persiapkan Alkitabnya dan didengar firmannya dengan baik ya. Sebelum mendengarkan firman kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagiku. Terang bagi jalanku.
Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, sahabat anak-anak, kami bersyukur karena Tuhan sungguh murah hati dan sangat menyayangi dan mencintai kami. Engkau Allah yang baik, memberikan kehidupan serta kesehatan bagi kami. Minggu hari ini kami beribadah melalui ibadah virtual yang dilakukan oleh gerejamu. Biarlah sukacita kami tidak berkurang dan kami tetap berbahagia di dalam melakukan pujian kami bagi Tuhan. Ya Allah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, biarlah firman-Mu menjadi benih-benih yang bagus di dalam kehidupan kami, sehingga akan berbuah yang banyak di dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan, sahabat anak-anak kami berdoa. Amin. Nah, kakak-kakak dan anak-anak Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ayat 3. Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 3. Nanti Amang yang membaca ayat 1, kakak-kakak kita di sebelah kiri Amang ayat 2, kakak dan Abang Hengki ayat yang ketiga. Boleh ya? Nah, kita baca firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Iya, ini luar biasa. Firman Tuhan ini untuk kita ini sungguh luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, nggak ada yang mustahil. Nah, kalau hari itu orang Israel sudah dihukum dan dibuang kakak-kakak, tetapi sebenarnya Tuhan sangat sayang sama mereka. Mereka dibuang karena para pemimpinnya, raja-raja ini sudah pada bobrok, cari keuntungan sendiri, terus juga menyembah Allah lain. Padahal tadi kita dititipin Tuhan, jangan ada Allah lainnya, kakak-kakak. Tapi raja-raja Israel ini jahat. Mereka menyembah Allah lain, mereka hanya mengambil keuntungan dari masyarakat, diperas, tidak melindungi dan tidak menjaga. Mereka tidak adil kepada masyarakat kecil yang lemah. Makanya Amos bilang, biarlah keadilan berbulu-bulu seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Rupanya raja-raja orang Israel ini, kakak, Abang Hengki, gak adil. Masyarakatnya hanya diambil untuk keuntungannya sendiri. Ibarat domba, mereka itu cuma ngambil bulunya supaya dipakai sebagai baju. Zaman dahulu kan dari bulu domba, ya kan? Terus dagingnya untuk dimakan, gak diperhatikan, gak dirawat. Nah, kan banyak seperti itu pemerintah yang jadi KKN, koruptor. Nah, tapi demikian juga dengan raja-raja Israel dihukum Tuhan. Nah, mereka sudah sempat apatis lah. Gak yakin lagi, mereka harus terbuang hidup terasing di negeri orang. Nah, tetapi Tuhan sebenarnya sangat sayang kepada mereka. Mereka akan melindungi. Nah, kalau mereka mengatakan gak mungkin lagi kita lepas dari pembuangan ini karena Raja Babylon, Raja Nebukadnezar ini sungguh perkasa, kuat, tak bisa lagi dilawan. Tapi Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, tadi katanya satu taruh. Nah, jadi maksudnya ini kakak-kakak, seperti tunggul kayu yang sudah mau mati, dia mau mati kayunya Bang Hengki.
Nah, tapi karena berkat Tuhan, tunggul kayu yang akan mati ini pun bisa Tuhan berkati sehingga tumbuh tunas yang baru. Gitu. Tumbuh tunas yang baru. Nah, seperti pohon mangga yang ada depan rumah kita atau di depan rumah kawan-kawan, sebenarnya udah ditebang dia. Gak ada lagi harapan hidup. Seperti itulah orang Israel, gak ada lagi pengharapan. Tapi Tuhan menolong mereka, nanti akan tumbuh tunasnya lagi yang segar dan besar, terus akan berbuah gitu, akan berbuah yang banyak, tidak hanya sekedar bertumbuh tapi akan menjadi buah. Nah, jadi maksudnya akan lahir nanti dari keturunan Daud. Nah, mereka rindu seperti Raja Daud, karena kan Raja Daud itu kan bijaksana, berhikmah. Kerajaan Israel waktu Raja Daud itu, disitulah kejayaan, puncak kejayaannya. Dibuat istana, tembok Yerusalem yang kokoh, dibuat bait suci oleh anaknya Salomo, pokoknya menjadi megah. Jadi mereka rindu ingin seperti waktu kerajaan Daud. Nah, Tuhan mengatakan nanti akan satu, seperti tadi, satu karung, nah akan keluar dari tunggul Isai. Tahu kakak-kakak siapa Isai? Isai kan bapaknya Daud. Nah, nanti dari keturunannya akan lahir lagi dari anak Daud, dari keturunan Daud. Nah, itu maksudnya adalah Yesus. Nanti keturunan Daud, Yesus akan menjadi raja atas segala bumi, segala dunia ini, dan akan memerintah dengan adil. Tidak seperti kalau firman Tuhan mengatakan tadi, roh Tuhan akan ada padanya. Nah, pernah kan waktu Raja Saul, roh Tuhan ditinggalkan si Saul kan? Yang mana? Gimana waktu Saul ditinggalkan roh Tuhan? Kayak orang gila dia. Orang gila, makanya datanglah Daud menghibur pakai kecapi supaya jangan dia menjadi gila. Gitu. Terus waktu dia ditinggalkan roh Tuhan, dia keinginannya mau membunuh Daud. Wah, itulah kalau ditinggalkan roh Tuhan. Barang siapa ditinggalkan roh Tuhan akan menjadi kayak orang gila, ya kan? Akan menjadi bodoh, keinginan untuk menghancurkan, keinginan untuk membunuh. Tapi kalau jika roh Allah ada di dalamku, bukan menarik, setidak menarik. Itu dia, jadi penuh sukacita kalau roh Tuhan ada pada kita. Nanti di dalam tunggul Isai ini pun kakak-kakak akan dipenuhi oleh roh Tuhan. Tidak seperti roh Tuhan yang meninggalkan Saul sehingga seperti orang gila berkeinginan untuk membunuh. Tapi roh Tuhan ada padanya sehingga ada hikmah, ada pengertian, dan juga ada nasihat serta keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, orang-orang jahat itu kan nggak takut sama Tuhan. Iya, yang standing naik kereta itu nggak ada takutnya. Sebenarnya udah ada roh-roh zaman sama dia itu kan. Udah ada orang-orang jahat, roh jahat di dalam hatinya. Yang melawan orang tua itu sebenarnya nggak ada roh Tuhan sama dia. Iya kan? Tapi kalau ada roh Tuhan, kesetiaan ada sama dia. Terus dia juga ada hikmah, pintar dia. Kalau ada roh Tuhan itu sama dia pasti pintar, bijaksana, gak melawan orang tua, tidak menyakiti teman-temannya. Nah, jadi kalau roh iblis yang ada, keinginan merusak, membunuh, nah sungguh jahat. Nah, tapi roh Tuhan nanti ada sama tunggul Isai ini, sama keturunan Daud ini. Itu Tuhan kita Yesus. Dia akan datang penuh hikmat, memberi makan yang lapar, menyelamatkan orang yang di penjara, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, mencelikan mata yang buta, membangkitkan yang lumpuh, membangkitkan yang mati. Siapa orang mati dibangkitkan Yesus? Ayo, anak Yairus, Lazarus. Terus satu lagi, ada satu anak muda di Nain. Nah, itu ada 3 orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi lebih banyak lagi kita akan semua dibangkitkan oleh Tuhan Yesus nanti menjadi bersama-sama Dia di surga. Nah, jadi
Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Semua yang dihinggapi oleh Roh Tuhan dan sudah menerima kehadiran kerajaan Tuhan Yesus nanti akan hidup damai sejahtera, penuh keadilan, hidup di dalam kebenaran, dalam kasih, dan kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Jadi dia akan pintar di dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang membuat mujizat di dalam hidup kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami menjadi mungkin bagimu. Tak kala umat Israel sudah pasrah dalam penderitaan, tetapi Engkau beri pengharapan akan datang juru selamat, akan datang keturunan Isai, keturunan Daud yang penuh hikmat dan kesukaannya adalah takut akan Tuhan, penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan serta mencintai keadilan. Biarlah Tuhan kerajaan-Mu hadir di antara kami dan Yesus menjadi Raja atas kehidupan kami. Amin. Ya, kita sambung firman Tuhan, kita bernyanyi dibimbing kakak guru sekolah minggu kita. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Amang Pendeta. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan ya. Ingat ya adik-adik, memberikan persembahan harus yang berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan yang koyak-koyak ya Kak ya, harus yang bagus, yang baik ya. Oke lah adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Dia Lahir Untuk Kami. Dia bangkit bagi kami.
membacakan persembahan kita. Untuk Tuhan, tundukkanlah kepalamu, tutup matamu, lipatlah tanganmu, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.